Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Setiap fase mencerminkan perubahan dalam sistem pemerintahan dan dinamika politik yang terjadi di negara ini. Berikut adalah ringkasan dan fase-fase utama dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Setelah merdeka, Indonesia awalnya menganut sistem demokrasi parlementer. Pada 3 November 1945, kabinet pertama yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dibentuk. Namun, sistem ini mengalami kesulitan dalam stabilitas politik, yang berujung pada dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri fase ini. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Setelah dekret tersebut, Soekarno mengumumkan era demokrasi terpimpin, di mana UUD 1945 kembali diterapkan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1960. Namun, fase ini berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang mengakibatkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Setelah jatuhnya Soekarno, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Dalam periode ini, sistem pemerintahan dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yang berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto ditandai dengan otoritarianisme, korupsi, dan kolusi yang mengakibatkan pengekangan kebebasan politik. Yang keempat, demokrasi reformasi. Pada tahun 1998 hingga sekarang, era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah pengunduran diri Soeharto. Fase ini ditandai dengan pengembalian kepada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, kebebasan pers, serta desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, Indonesia telah berusaha untuk memperkuat institusi demokrasi dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran utama demokrasi di Indonesia. 1. Menjamin kesejahteraan rakyat. 2. Menegakkan hak asasi manusia. 3. Mendorong akuntabilitas pemerintah. 4. Meningkatkan partisipasi politik. 5. Memfasilitasi perubahan sosial. 6. Mengembangkan budaya politik yang sehat. Dan yang 7. Menjamin keadilan sosial. Dengan melihat perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, jelas bahwa perjalanan ini penuh dengan tantangan dan pencapaian yang signifikan. Dari awal kemerdekaan hingga kini, demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, masing-masing membawa perubahan yang membentuk wajah politik dan sosial negara kita. Melalui pemilihan umum, reformasi, dan perbaikan sistem, Indonesia terus berusaha untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan memastikan bahwa pemerintahan yang ada benar-benar mencerminkan suara rakyat. Meskipun masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, semangat untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi tetap menjadi kunci dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jadi, mari terus kita dukung dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Terima kasih.